Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dina Megawati MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah keuangan negara dan teman-teman sekaligus yang saya banggakan. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Randika sebagai moderator dan adapun rangkaian acara kali ini yang akan kita lalui yaitu sesi pembukaan, penyampaian materi dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk pembacaan ataupun penyampaian materi, saya silahkan kepada anggota kelompoknya yaitu Ikhlasul Amal dan Alwi Alamsah. Baik, yang pertama di sini ada sistem penerimaan dan pengeluaran negara. Sistem penerimaan dan pengeluaran negara tercantum pada konsep yang keuangan yang eh, keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih detail terkait keuangan negara. Nah, peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara atau hukum tata negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menjelaskan kaidah administrasi pengelolaan keuangan negara atau hukum administrasi keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menerangkan prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya ada pengertian keuangan, ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama itu dari sisi objek, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua ada dari sisi subjek, di mana seluruh objek yang dimiliki negara dan atau dikuasai. Dan yang ketiga yaitu dari sisi proses, yaitu di seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek yang dimiliki oleh negara. Dan yang terakhir yaitu ada dari sisi tujuan, di mana seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek yang dimiliki oleh negara. Yang selanjutnya di sini ada penerimaan negara yang masuk ke kas negara. Yang pertama itu dari pajak wajib, seperti dari pajak tanah dan pajak kendaraan. Yang kedua ada pajak bayar, ketiga petugas pungut, dan keempat bendahara pendapatan dan pengeluaran, dan yang kelima itu ada dari KPA atau kuasa penggunaan anggaran, dari Bank Pos Persepsi, dari KPP atau kantor pelayanan pajak, dari KPBC atau kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai. Yang terakhir dari KPPN atau dari kantor pelayanan pembendaharaan negara. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada pendapatan negara, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nah, mengenai pendapatan negara dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yang bersumber dari perpajakan, yang kedua dari PNBP, yang ketiga dari hibah. Nah, dari perpajakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perpajakan, yang kedua ada kepabeanan dan cukai. Nah, jadi pendapatan negara itu bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya perpajakan juga terbagi menjadi PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan pajak lainnya. Sementara
kepabeanan dan cukai terbagi menjadi cukai, bea masuk dan bea keluar. Nah, jadi untuk bea cukai dan bea masuk ini biasanya dilakukan melalui ekspor dan impor. Nah, yang kedua ada PNBP. PNBP yaitu pendapatan negara, bukan pajak. Nah, jadi pendapatan negara itu bukan saja bersumber dari pajak, melainkan ada juga di luar dari pajak. Nah, PNBP ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendapatan SDA, yang kedua ada pendapatan dari KN dipisahkan, yang ketiga ada PNB lainnya, dan yang keempat ada pendapatan BLU. Nah, selain dari PNBP, yang ketiga yaitu ada dana hibah. Nah, negara juga menerima anggaran dari hibah. Baik, untuk yang selanjutnya, pengeluaran negara, uang yang keluar dari kas negara. Nah, jadi pengeluaran negara ini mengalir kepada pegawai. Nah, seperti biasa, pengeluaran negara ini dipergunakan untuk membayar gaji para pegawai. Nah, yang kedua ada penyedia B atau J, yang ketiga ada PPK, yang keempat ada PPSPM, yang kelima ada KPA, yang keenam ada bendahara pengeluaran, yang ketujuh ada SPP, yang kedelapan ada PIK kegiatan, yang kesembilan ada tim atau pokja, kelompok kerja, yang ke-10 ada KPPN, yang ke-11 dan yang terakhir ada bank atau pos operasional. Nah, mengenai pembelanjaan negara, yang pertama ada belanja pegawai dan hibah. Nah, belanja pegawai ini biasanya dipergunakan sebagai reward atau penghargaan kepada para pegawai yang sudah melakukan kinerja yang terbaik. Biasanya diberikan kepada para pegawai yang sudah mendapatkan reward seperti itu. Yang kedua ada belanja barang, biasanya dipergunakan untuk membeli aset negara. Yang ketiga ada belanja hutang dan subsidi. Nah, belanja hutang dan subsidi ini dipergunakan untuk membayar hutang negara dan mensubsidi agar masyarakat tidak keberatan gitu. Nah, yang terakhir ada belanja bantuan sosial dan lain-lain. Nah, pengeluaran negara juga dipergunakan untuk bansos mengenai masyarakat miskin. Nah, baik. Alhamdulillah untuk sesi pembukaan dan penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir, yaitu sebelum ke penutup, saya bacakan dulu kesimpulannya. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Alhamdulillah, sesi presentasi kali ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat menyampaikan materi mengenai keuangan negara. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila bisa bilil haq, wasabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.